Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 MI dengan materi kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama untuk mengenal Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua untuk mengetahui kisah Nabi Nuh alaihissalam, dan yang ketiga untuk mengetahui sikap yang dapat diteladani dari Nabi Nuh alaihissalam. Mengenal Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam adalah keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Beliau adalah nabi ketiga setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Idris alaihissalam. Beliau diangkat menjadi nabi sekitar tahun 3650 sebelum Masehi. Nabi Nuh diperkirakan tinggal di wilayah selatan Irak modern. Nama Nabi Nuh disebut dalam Al-Quran sebanyak 43 kali. Nabi Nuh memiliki 4 orang anak, yaitu Kan'an, Sem, Ham, dan Yafet. Nama asli Nabi Nuh adalah Abdul Ghafar, yang artinya hamba dari yang maha pengampun. Ayahnya bernama Lamik atau Lamaka, bin Mutawasilah atau Matul Salij, bin Idris alaihissalam, bin Yarid, bin Mahlail, bin Kainan, bin Anushi, bin Syid, bin Adam alaihissalam. Beliau mempunyai istri yang bernama Wafilah. Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Setelah Nabi Idris meninggal, Nabi Nuh belum muncul. Banyak kaum yang kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali menyembah patung yang dianggap sebagai Tuhan. Orang-orang yang di jalan Allah masih berjuang dan selalu mengingatkan masyarakat agar tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ketika mereka meninggal, iblis mulai menghasut masyarakat untuk membuat patung-patung yang menyerupai para pewaris Nabi Idris alaihissalam sebagai bentuk penghormatan. Pada masa pembuatan patung, keimanan masyarakat masih terjaga. Namun, seiring bergantinya generasi, ilmu agama mulai memudar. Dan lagi-lagi iblis menghasut kaum Nabi Nuh untuk menyembah patung-patung tersebut. Nabi Nuh alaihissalam mendapat petunjuk dari Allah agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usia Nabi Nuh alaihissalam adalah 950 tahun. Sepanjang usianya tersebut, Nabi Nuh berdakwah dan menyeru tiada kenal lelah. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah ke semua kalangan, anggota keluarga, para saudagar kaya, dan orang-orang di sekitarnya. Perjuangan Nabi Nuh tidak mudah. Selama hampir 5 abad berdakwah, pengikutnya hanya sekitar 70 sampai 80 orang. Salah satu yang menolak ajaran Nabi Nuh adalah keluarganya sendiri, yaitu istri dan putra kandungnya yang bernama Kan'an. Menurut mereka, Nabi Nuh adalah seorang biasa dan tidak memiliki kelebihan apapun. Suatu hari, Nabi Nuh mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat bahtera yang besar. Perintah tersebut sekaligus menjadi mukjizat Nabi Nuh alaihissalam. Pembuatan bahtera dikerjakan Nabi Nuh bersama dengan pengikutnya. Bahtera itu dibuat dengan 3 tingkat, yaitu tingkat pertama untuk hewan, tingkat kedua untuk manusia, dan tingkat ketiga untuk bangsa burung. Selama pembuatan bahtera, Nabi Nuh diuji kesabarannya. Beliau ditertawakan dan dihina karena dianggap gila dengan membangun bahtera di atas bukit di gurun pasir. Setelah pembuatan bahtera selesai, Nabi Nuh mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh diberitahu kapan datangnya musibah banjir. Nabi Nuh segera membuka bahteranya. Nabi Nuh mengajak para pengikutnya untuk menaiki bahtera. Beliau juga membawa kawanan burung dan juga binatang buas. Binatang yang masuk ke dalam bahtera selalu berpasang-pasangan. Istri Nabi Nuh dan putranya Kan'an tidak ikut naik ke bahtera. Mereka tidak percaya dengan peringatan akan datangnya banjir. Hanya sekitar 80 pengikut yang masuk ke dalam bahtera. Setelah semua makhluk yang Allah takdirkan selamat masuk kapal, pintu kapal pun ditutup. Tak lama kemudian, Allah turunkan air dari langit dan air dari bumi. Tiada satu celah pun di bumi kecuali keluar air darinya.
Air yang dikeluarkan semakin meninggi hingga menutupi bumi. Pada saat yang sama, Nabi Nuh belum berhenti membujuk Kan'an untuk menaiki bahtera. Namun, Kan'an tetap tidak mau memilih naik ke gunung untuk mencari perlindungan. Tiada lagi permukaan bumi yang tersisa. Seluruhnya telah tenggelam hingga tak ada lagi manusia yang hidup kecuali yang berada di atas perahu. Meneladani kisah Nabi Nuh alaihissalam. Keteladanan yang dapat diambil dari kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah sebagai berikut. Selalu bekerja keras dan berusaha tanpa menyerah. Kerja keras artinya melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sifat ini dapat diteladani dari Nabi Nuh yang pantang menyerah untuk berdakwah, menyadarkan kaumnya yang menyembah berhala. Terbukti dari lamanya waktu dakwah beliau selama masa hidupnya. Meminta maaf dan memberi maaf. Maaf bukan berarti menunjukkan bahwa seseorang itu lemah atau kalah, tetapi juga memberikan arti untuk menghargai orang lain dan membawa kedamaian pada kita sendiri. Sifat ini dapat diteladani dari Nabi Nuh alaihissalam. Beliau selalu memaafkan orang-orang yang mencaci dan menghinanya saat berdakwah. Melatih kesabaran. Sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri yang dipandang sebagai sikap yang mempunyai nilai tinggi dan mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memilikinya. Sifat ini dapat diteladani dari Nabi Nuh saat beliau berdakwah. Beliau selalu bersabar menghadapi kaumnya yang selalu menolak ajaran dan dakwah. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat adalah senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang dapat diteladani dari Nabi Nuh alaihissalam yaitu taat dan patuh atas perintah Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Nabi Nuh menjalankan perintah Allah untuk membuat bahtera besar, meski harus memakan waktu selama 40 tahun lamanya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.